Halo, assalamualaikum semuanya. Kumaha, semuanya sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, hayu atuh langsung aja kita belajar. Yuk baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beli usus pakai es. Jawab dong, cakep gitu. Tuh, nih gak ngerti nih. Sekali lagi deh sekali lagi ya. Beli usus pakai es. Fokus dulu ya guys. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal tempo. Tempo adalah ilmu yang mengenalkan ke kita tentang cepat atau lambatnya suatu lagu dinyanyikan. Tanda tempo adalah tanda dengan nama-nama macam tempo yang digunakan untuk menunjukkan ukuran cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Dan untuk mengukur cepat lambatnya suatu lagu bisa menggunakan alat yang namanya metronom. Alat ini bekerja seperti speedometer kendaraan pada umumnya. Makin besar angkanya, maka akan makin cepat. Nah, sekarang lihat video ini terlebih dahulu. Ini James. Dia punya dua kesenangan dalam hidupnya, dunia binatang dan kecepatan. Acak ya? Iya, kalau dilihat secara terpisah. Kini, James sedang melakukan pemanasan untuk memadukan kedua kesenangannya itu dalam suatu tantangan epik. Dia ingin lomba berlari mengalahkan sebanyak mungkin makhluk hidup di muka bumi ini. Sampai sejauh mana ia dapat melampaui kerajaan binatang? Ayo kita cari tahu. Maaf Jimmy, sepertinya peluangnya tidak cukup bagus. Manusia tidak secepat itu. Seperti orang lain, James berjalan dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Tapi itu berita baik. Dia sudah lebih cepat daripada banyak makhluk darat lainnya. Misalnya, serangga dan kutu-kutu lain yang kecepatannya relatif untuk ukurannya yang kecil. Teman kita yang kompetitif ini dapat mengalahkan hampir semua hewan-hewan ini dengan mudah. Sungguh? Bahkan lipan? Monster kecil itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa mengerikan. Binatang lain yang ukurannya serupa dengan manusia seperti kungkang, koala, dan kura-kura raksasa juga tertinggal jauh. Kungkang hidup di tempat-tempat yang terlalu berisiko untuk bergerak cepat karena hewan pemangsa akan melihatnya. Maka hewan ini bergerak lambat pada kecepatan 0,2 km per jam. Dan kura-kura raksasa berjalan pada kecepatan maksimal 0,5 km per jam. Tetapi semua hewan tadi adalah jenis hewan yang paling lambat di planet kita. Jadi akhirnya kini waktunya Jimbo memakai sepatu larinya. James benar-benar fit dan dia sudah lama sekali mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ini. Itulah sebabnya 24 km per jam cuma seperti lari-lari kecil baginya. Meski ini adalah kecepatan rata-rata orang lain berlari, tapi ini cukup bagus karena dengan kecepatan ini kita dapat mengalahkan semua hama seperti tikus, laba-laba, dan ular di dunia ini. Pesaing yang paling tangguh di sini adalah Six Line Race Runner, nama yang luar biasa untuk seekor kadal yang dapat menunjukkan pada James dia tidak akan bertahan. Oh, bergegaslah kawan. James ingin mengikuti balap lari binatang tingkat tinggi. Maka dia melesat dengan kecepatan olimpiade 45 km per jam. Kecepatan lari manusia tertinggi yang pernah tercatat. Hewan-hewan seperti gajah, tupai, dan bahkan beruang kutub berhenti untuk menghela napas di belakang kawan kita yang terus melaju itu. Ini adalah saat yang aneh ketika seorang manusia dapat mengalahkan beruang kutub, tapi dia tidak akan bertahan terlalu lama dengan beruang coklat. Lebih baik lemparkan sedikit madu untuk mengalihkan perhatiannya. Hai sayang, lihat beruang itu. Iya, yang itu. Ini juga saat di mana Jim yang langsing bersiap untuk menghadapi kenyataan.
Kecepatan bukanlah kekuatan terbesar manusia, tapi kepandaian dan kecerdasan. Dengan pemikiran ini, James melompat ke atas sepeda. 64 km per jam, itulah kira-kira kecepatan tertinggi yang dapat dia capai dengan sepeda tanpa bantuan mesin. Hanya cukup untuk lolos dari semua beruang dan hewan-hewan bertaring seperti anjing hutan, anjing, dan serigala. Tetapi, dia masih tidak bisa menyusul terwelu coklat yang berlari secepat 77 km per jam. Hei, setidaknya James menang melawan kucing rumah biasa. Bagaimana dengan sepupu besarnya yang menguasai padang rumput Afrika? Singa dapat berlari dengan kecepatan mengejutkan, yaitu 80 km per jam. Ini hampir sama dengan kecepatan mangsanya, wildebeest biru. Harimau bahkan memiliki kecepatan lebih tinggi, 96 km per jam. Dan tentu saja sang jawara dengan kecepatan tertinggi di planet ini, cheetah. Berlari melalui padang rumput secepat 120 km per jam penting bagi hewan pemangsa ini sebagai pemburu kijang tanduk bertelur. Masya Allah, hebat bukan? Video tadi memberikan kita informasi tentang pergerakan hewan mulai dari yang paling lambat hingga yang tercepat. Nah, kali ini kita akan mengenal level tempo dari yang paling lambat hingga yang paling cepat. Perhatikan ya. Beli ikan patin di Magelang. Yang gak merhatiin, hidungnya hilang. Ayo, siapa yang mau hidungnya hilang? Hidungnya hilang. Mau nggak? Tanda tempo dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang lambat, sedang, dan juga cepat. Untuk tanda tempo yang lambat, ada yang namanya lento dan juga largo. Dan untuk tanda tempo yang sedang, ada adagio dan juga andante. Kemudian untuk tanda tempo yang cepat ada allegro, vivace, dan presto. Mari kita bayangkan dan imajinasikan tanda-tanda tempo tadi melalui pergerakan hewan di bawah ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan
Nah, nak, ada pesan dari Bapak untuk kalian. Janganlah kita jadi orang berlebihan. Menjadi orang yang terlalu cepat itu tidak baik. Menjadi orang yang terlalu lambat pun itu tidak baik. Maka yang paling baik adalah menjadi orang yang sedang-sedang saja atau di tengahnya. Khairu umurin awsatuha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.